Ada apa nih? Aduh, lemas. Kenapa? Ada tugas presentasi. Waduh. Halo guys. Kami dari kelompok 5. Kenalkan nama saya. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah suatu aktivitas untuk mengusahakan dan menjaga barang-barang yang akan dipakai sampai batas waktu yang ditentukan juga dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan tersebut. Pengamanan adalah serangkaian langkah atau sistem yang digunakan untuk melindungi fisik, aset, informasi, dan personel yang ada di lingkungan kantor dari ancaman pencurian, kebakaran, kerusakan, dan akses yang tidak sah. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kontinuitas operasional kantor. Perawatan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk memelihara atau menjaga fasilitas dan mengadakan pemeliharaan atau perbaikan suatu keadaan produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang selanjutnya ada tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Dari beberapa ahli dapat disimpulkan tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana ada 5. Yang pertama adalah untuk menjaga dan menjamin setiap barang dan alat dalam kondisi yang prima agar dapat bekerja sebagaimana fungsinya. Yang kedua adalah untuk mengoptimalkan efisiensi dari organisasi. Yang ketiga ini untuk memperpanjang umur pemakaian alat dan barang. Yang keempat untuk mengetahui kerusakan secara dini dan untuk menghindari kerusakan yang bersifat fatal dan juga mendadak. Serta yang terakhir adalah untuk meningkatkan motivasi para pekerja. Macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama ada pemeliharaan sarana dan prasarana kantor berdasarkan kurun waktu. Nah, yang pertama ada pemeliharaan sehari-hari. Nah, pemeliharaan ini dilakukan setiap hari dan dilakukan oleh orang yang menggunakan barang tersebut. Nah, yang kedua pemeliharaan berkala. Nah, pemeliharaan berkala ini dilakukan secara berkala, misalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan dilakukan oleh orang yang menggunakan barang tersebut atau dibantu oleh orang lain. Kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor berdasarkan jenis barang. Yang pertama ada barang bergerak. Nah, barang bergerak ini contohnya kendaraan bermotor dan alat elektronik. Nah, pemeliharaan ini dilakukan setiap hari atau berkala. Nah, yang kedua ada barang tidak bergerak. Nah, contohnya itu mematikan air keran dan mematikan listrik. Nah, pemeliharaannya ini dilakukan setiap hari. Dari pemeliharaan sarana prasarana kantor itu ada beberapa. Yang pertama, untuk bisa menjaga umur dari barang sarana prasarana kantor itu lebih baik dan lebih awet. Yang kedua, untuk meminimalisir harga dari pemeliharaan alat sarana prasarana kantor. Yang ketiga, untuk bisa menghasilkan kerja yang lebih baik dari sarana prasarana kantor. Dan yang terakhir itu untuk bisa kita mengkontrol dan mengkondisikan semua alat sarana prasarana kantor supaya tidak terjadinya kehilangan. Rizky, kira-kira bentuk-bentuk perawatan ada apa aja ya? Iya, apa aja ya? Kamu nanya. Coba tanya ke siapa ya? Kepada teman-teman. Boleh. Nah, teman-teman, perawatan yang pertama adalah perawatan preventif. Perawatan preventif ini adalah perawatan yang dilakukannya supaya tidak terjadinya kerusakan pada suatu mesin kantor, atau bisa disebut juga sebuah perencanaan, suatu pencegahan supaya tidak terjadinya kerusakan pada mesin kantor juga, teman-teman. Yang kedua, ada perawatan korektif. Perawatan korektif merupakan perawatan dengan cara meningkatkan atau memperbaiki kondisi fasilitas atau peralatan sehingga dapat mencapai standar yang kita inginkan. Perbaikan korektif dapat dilakukan peningkatan kinerja peralatan seperti perubahan atau modifikasi rancangan peralatan supaya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada perawatan berjalan. Perawatan berjalan adalah perawatan yang dilakukan ketika peralatan dalam keadaan bekerja. Contohnya yaitu penyetelan sistem pelumasan. Kemudian ada perawatan prediktif.
Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan pada suatu kondisi fisik mesin maupun fungsi dari sistem peralatannya. Nah, biasanya perawatan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan indera panca dan alat monitor yang canggih. Yang kelima ada breakdown maintenance. Contohnya itu ketika komputer mati total maka baru diservis. Nah, dapat disimpulkan jadi breakdown maintenance adalah perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Perawatan yang terakhir adalah emergency maintenance atau perawatan emergensi. Perawatan ini dilakukan dalam keadaan darurat. Contohnya, ketika ada mesin mobil dalam suhu yang keadaannya panas sekali melebihi batas wajar, maka mobil tersebut harus segera diperiksa atau diperbaiki mesinnya sebelum terjadi kerusakan yang parah. Strategi perawatan sarana dan prasarana. Yang pertama ada kesulitan-kesulitan dalam strategi perawatan. Yang pertama ada kurangnya tenaga ahli yang terampil. Yang kedua, kurangnya ahli yang berpengalaman. Yang ketiga, tidak adanya instrumentasi yang mendukung. Yang keempat, kerjasama yang kurang tertata di antara bagian perawatan. Ica, Iya, ada gak sih faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perawatan? ada dong. Coba tebak ada berapa? Ada 6. Salah, ada 5. Yang pertama ada umur peralatan. Yang kedua ada tingkat kapasitas pemakaian mesin. Yang ketiga kesiapan suku cadang. Yang keempat kemampuan bagian perawatan untuk bekerja cepat. Yang kelima situasi pasar, kesiapan dana, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahapan proses pemeliharaan sarana dan prasarana menurut Hasubagya. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mendesain sistem pemeliharaan dalam memperkirakan anggaran dan menyediakan tenaga yang cakap serta terampil. Yang kedua yaitu pelaksanaan pemeliharaan, mencakup pengamatan inventarisasi peralatan yang dipakai. Yang terakhir ada pasca pelaksanaan pemeliharaan. Ini dilakukan dengan mempersiapkan pengajuan anggaran pemeliharaan yang selanjutnya. Tahap perencanaan menurut Purwanto dan Muhammad Ali. Yang pertama yaitu perencanaan pemeliharaan. Perencanaan dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu dengan menuliskan sasaran atau target yang akan dicapai dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua yaitu kegiatan inspeksi. Kegiatan inspeksi atau pemeriksaan dilakukan dengan cara survei terhadap kondisi sarana dan prasarana untuk mengetahui kondisi, jenis pekerjaan, jumlah material pemeliharaan yang dibutuhkan, serta volume pekerjaan pemeliharaan. Yang ketiga, pelaksanaan pemeliharaan. Yang pertama, periksa pemeliharaan meliputi hal-hal berikut. Pertama, perintah kerja yang berisi rincian pekerjaan. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan mengacu pada pemerintah kerja. Ketiga, pengujian dilaksanakan setelah pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan terselesaikan. Dan yang keempat, pencatatan kegiatan pemeliharaan mencakup pemakaian material, waktu, biaya, sumber daya manusia, dan kompetensinya, energi untuk kerja pemeliharaan. Yang keempat, ada pengamanan atau pengawasan pemeliharaan. Kegiatan pengamanan atau pengawasan dilakukan secara terus-menerus terhadap program pemeliharaan dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh seksi pemeliharaan, seksi perencanaan, seksi pembekalan, serta seksi keuangan dan pembukuan. Yang kelima ada evaluasi pemeliharaan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk bertujuan menilai hasil pemeliharaan, yaitu tepat atau tidaknya program yang disusun, serta untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penyusunan program selanjutnya yang akan datang. Yang selanjutnya ada sumber daya dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama adalah adanya tenaga kerja. Yang kedua adalah adanya biaya. Yang ketiga adalah adanya bahan yang harus diperbaiki. Yang keempat adalah adanya peralatan yang harus digunakan. Yang kelima adalah adanya metode seperti metode pencegahan, metode pemeliharaan, metode perbaikan, dan juga lain-lain. Serta yang terakhir adalah adanya waktu. Jadi ketika kita memperbaiki harus ada waktu luang yang kita kosongkan. Hei, jangan dirusak. Kenapa? Ada loh cara untuk merawat sarana dan prasarana kantor. Bagaimana caranya? Perawatan yang pertama yaitu selalu membersihkan barang-barang secara teratur. Nah, yang kedua yaitu selalu memperbaiki barang-barang yang rusak. Nah, yang ketiga yaitu memperhatikan cara penyimpanan barang yang benar, baik, dan teratur sesuai kode-kodenya.
Nah, yang keempat yaitu selalu menyimpan barang yang sudah dipakai ke tempatnya yang semula. Lalu menggunakan atau mengoperasikan barang-barang sesuai aturan pemakaiannya. Buat laporan pengamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Laporan sarana dan prasarana kantor adalah hasil kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan, baik persediaan maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana dalam periode waktu tertentu. Bisa triwulan, semester, atau setahun. Laporan ini memiliki fungsi yang pertama, bahan pertanggungjawaban. Yang kedua, pengendali persediaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang barang tersedia dan mutasi barang. Yang keempat, bahan dalam pengambilan keputusan. Hal yang dilampirkan dalam laporan yaitu yang pertama, bukti penerimaan barang. Yang kedua, bukti pembelian barang. Yang ketiga, bukti pengeluaran barang. Yang keempat, bukti kartu barang. Yang kelima, kartu persediaan. Yang keenam, daftar inventaris. Yang ketujuh, daftar rekapitulasi barang inventaris. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf. Apa yang